Perkenalkan, nama saya Anjali Graciela Alisa Febrianti Pandi, NIM 200300600667, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas tentang review buku ke-14, Perspektif Sosiologis. Jelaskan mengapa sejarah dan biografi sangat penting untuk sosiologis perspektif. Sosiologi menawarkan pemandangan kehidupan sosial yang menakjubkan. Perspektif sosiologis atau imajinasi membuka jendela ke dunia non-familiar dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dalam teks ini, Nazi di Jerman dan pejuang di Amerika Selatan mengungkapkan kalau sosiologi itu luas dan perjalanan akan membawa Anda ke sebuah kelompok yang tinggal di tempat pembuangan sampah kota. Anda juga akan menemukan diri Anda melihat dunia dalam cahaya yang berbeda. Saat Anda memandang dunia lain atau dunia Anda sendiri, perspektif sosiologis memungkinkan Anda memperoleh persepsi baru tentang kehidupan sosial. Faktanya inilah yang menurut banyak orang menarik tentang sosiologi. Sosiolog C. Wright Mills mengatakan bahwa imajinasi sosiologis memungkinkan kita untuk memahami hubungan antara sejarah dan biografi. Dengan sejarahnya, Mills mengartikan bahwa setiap masyarakat berada dalam arus peristiwa yang luas. Hal ini memberikan setiap karakteristik khusus pada masyarakat seperti gagasannya tentang peran apa yang tepat untuk pria dan wanita. Dengan biografi, Mills merujuk pada pengalaman kita dalam latar sejarah tertentu yang memberi kita orientasi hidup. Singkatnya, kita tidak melakukan apa-apa yang mereka lakukan karena kita mewarisi beberapa mekanisme internal, seperti insting. Sebaiknya pengaruh eksternal pengalaman kita menjadi bagian dari pemikiran dan motivasi kita. Atau kita dapat mengatakan seperti ini, di tengah apa yang kita lakukan dan bagaimana menurut kita adalah masyarakat tempat yang kita tumbuh dan lokasi khusus kita dalam masyarakat itu. Pertimbangkan bayi yang baru lahir seperti yang kita ketahui. Jika mereka mengambil bayi itu dari orang tuanya di Amerika Serikat dan meletakkannya bersama orang Indian Yanomamo di hutan Amerika Selatan, kata-kata pertamanya bukan dalam bahasa Inggris. Kita juga tahu bahwa anak tidak akan berpikir seperti orang Amerika. Anak tersebut akan tidak tumbuh dengan menginginkan kartu kredit misalnya atau desainer pakaian, mobil, smartphone, iPad, dan video game. Dia akan mengambil tempatnya dalam masyarakat Yanomamo mungkin sebagai pengumpul makanan, pemburu, atau pejuang dan bahkan tidak tahu tentang dunia yang ditinggalkan saat lahir. Berikutnya, mengetahui fokus dari masing-masing ilmu sosial. Sebagaimana manusia saat ini memiliki keinginan kuat untuk mengungkap misteri di sekitar mereka. Begitu pula orang-orang di zaman kuno, penjelasan mereka tidak hanya didasarkan pada pengamatan, tetapi juga dicampur dengan sihir dan tahayul. Untuk memuaskan keingintahuan dasar mereka tentang dunia, manusia secara bertahap mengembangkan sains, metode sistematis untuk mempelajari dunia sosial dan alam, dan pengetahuan yang diperoleh dari metode tersebut. Sosiologi studi tentang masyarakat dan perilaku manusia adalah salah satunya. Cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu ini dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tempat sosiologi adalah dengan membaginya menjadi ilmu alam dan ilmu sosial. Yaitu ilmu alam. Alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu-ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang penelitian khusus menurut materi pelajaran seperti biologi, geologi, kimia, dan fisika. Ini dibagi lagi menjadi lebih area interspesialisasi. Biologi dibagi menjadi botani dan geologi. Geologi menjadi mineralogi dan geomorfologi. Kimia menjadi cabang organik dan anorganik, dan fisika menjadi biofisika dan mekanika kuantum. Setiap bidang investasi memeriksa bagian alam tertentu. Yang berikutnya, ilmu sosial. Orang juga telah mengembangkan ilmu sosial yang meneliti hubungan manusia sama seperti ilmu akan berusaha untuk secara objektif memahami dunia alam. Ilmu sosial berusaha untuk secara objektif memahami dunia sosial, sebagaimana dunia telah mengandung hubungan yang teratur atau yang tidak jelas tetapi harus ditemukan melalui pengamatan yang terkontrol. Demikian pula hubungan yang teratur dari dunia manusia atau sosial tidak jelas dan harus diungkapkan melalui berulang pengamatan.
Seperti halnya ilmu alam, ilmu sosial dibagi menjadi beberapa bidang khusus didasarkan materi pelajarannya. Bidang-bidang ini yaitu antropologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Seperti halnya ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang khusus, antropologi meliputi antropologi budaya dan fisik, ilmu ekonomi memiliki spesiali makro dan mikro. Antropologi yang secara tradisional berfokus pada masyarakat kesukuan sangat erat kaitannya dengan sosiologi. Tujuan utama para antropolog adalah untuk memahami budaya cara hidup masyarakat secara keseluruhan. Siswa yang mengerjakan gelar doktor di bidang antropologi biasanya menghabiskan 1 atau 2 tahun tinggal dengan kelompok suku. Dalam laporannya, mereka menekankan hubungan keluarga kelompok tersebut. Karena tidak ada kelompok yang belum ditemukan yang tersisa di dunia, fokus pada suku ini kelompok telah memberi jalan untuk studi kelompok dalam pengaturan pertanian dan semakin dalam masyarakat industri. Psikologi adalah pada proses-proses yang terjadi dalam diri individu di dalam apa yang mereka sebut sebagai organisme terikat kulit. Psikolog eksperimental melakukan penelitian tentang kecerdasan, emosi, persepsi, ingatan, bahkan tidur dan mimpi. Beberapa mempelajari bagaimana kepribadian dibentuk dan penyebab serta pengobatan penyakit mental. The Goals of Science mengungkapkan tujuan pertama dari setiap sains untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Tujuan kedua adalah membuat generalisasi, yaitu melampaui kasus individu dan membuat pernyataan yang berlaku untuk kelompok atau situasi yang lebih luas. Misalnya seorang sosiolog ingin menjelaskan tidak hanya mengapa Marie kuliah atau menjadi perampok bersenjata, tetapi juga mengapa orang-orang dengan karakteristiknya lebih cenderung pergi ke perguruan tinggi atau menjadi perampok bersenjata daripada yang lain. Tujuan ilmiah ketiga adalah memprediksi, menentukan berdasarkan pengetahuan saat ini apa yang terjadi di masa depan. Untuk mencapai tujuan ini, para ilmuwan tidak mengandalkan sihir, tahayul, atau umum kepercayaan, melainkan melakukan penelitian sistematis. Yang berikutnya menelusuri asal-usul sosiologi dari tradisi hingga Max Weber. Tradisi versus sains mengatakan jadi kapan sosiologi dimulai. Bahkan orang-orang kuno mencoba mencari tahu bagaimana kehidupan sosial bekerja. Mereka yang mengajukan pertanyaan tentang mengapa perang ada, mengapa beberapa orang menjadi lebih kuat dan yang lain, dan mengapa beberapa orang kaya tetapi yang lain miskin. Namun jawaban mereka saling didasarkan pada tahayul, mitos, bahkan posisi bintang. Mereka tidak menguji asumsi mereka. Sains sebaliknya membutuhkan teori yang diuji dengan penelitian. Dilihat dari standar ini, sosiologi muncul sekitar pertengahan tahun 1980-an. Ketika pengamat sosial mulai menggunakan metode ilmiah untuk menguji gagasan mereka. 3 peristiwa utama mempersiapkan panggung untuk tantangan tradisi dan munculnya sosiologi. Yang pertama, pergolakan sosial dan revolusi industri. Saat pertanian digantikan oleh produksi pabrik, banyak orang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Sambutan kota itu kasar, gaji yang menyedihkan, jam kerja yang panjang, dan pekerjaan berbahaya untuk membantu keluarga mereka bertahan hidup. Bahkan anak-anak bekerja dalam kondisi yang menyedihkan. Ini beberapa dari mereka dirantai ke mesin agar mereka tidak melarikan diri. Dengan ikatan mereka, dengan tanah rusak dan dunia mereka terbalik, orang tidak lagi dapat mengandalkan tradisi untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sulit dalam hidup. Yang berikutnya, pergolakan sosial dan revolusi politik. Amerika dan Prancis revolusi menyapu tatanan sosial yang ada dan bersama mereka jawaban yang telah mereka berikan. Sebelum periode ini, tradisi telah berkuasa. Jawaban ini untuk pertanyaan mengapa adalah kami melakukan ini karena selalu dilakukan dengan cara ini. Tatanan sosial baru menantang tradisional jawaban dan mengantar ide-ide baru. Ide-ide yang muncul selama periode ini menantang tradisi lebih jauh. Yang berikutnya, imperialisme pembangunan kerajaan. Saat ini bangsa Eropa telah menaklukkan begitu banyak negara sehingga koloni baru mereka tersebar di seluruh dunia. Dari Asia dan Afrika hingga Amerika Utara dan Selatan, ini memaparkan mereka pada sangat berbeda cara hidup dan mereka mulai bertanya mengapa budaya berbeda. Revolusi industri, revolusi politik, dan imperialisme kemudian menimbulkan pertanyaan tentang jawaban tradisional.
Pada saat yang sama, metode ilmiah menggunakan observasi objektif dan sistematis untuk menguji teori sedang dicoba dalam kimia dan fisika. Karl Marx dan konflik kelas. Karl Marx tidak hanya mempengaruhi sosiologi tetapi juga meninggalkan jejaknya pada sejarah dunia. Pengaruh Marx begitu besar sehingga bahkan Wall Street Journal, pendukung kuat kapitalisme, menyebutnya sebagai salah satu dari 3 pemikir modern terbesar. Dua lainnya adalah Sigmund Freud dan Albert Einstein. Seperti Comte, Marx berpikir bahwa orang harus mencoba mengubah masyarakat. Usulannya untuk perubahan radikal, revolusi, ini membuatnya diusir dari Jerman dan dia menetap di Inggris. Marx percaya bahwa mesin sejarah manusia adalah konflik kelas. Dia mengatakan bahwa masyarakat terdiri dari 2 kelas sosial dan mereka adalah musuh alami satu sama lain. Seperti Comte, Marx berpikir bahwa orang harus mencoba mengubah masyarakat. Usulannya untuk perubahan radikal, revolusi, ini membuatnya diusir dari Jerman. Tidak seperti Comte dan Spinoza, Marx tidak menganggap dirinya sebagai seorang sosiolog dengan reputasinya untuk komunisme dan revolusi. Banyak sosiolog berharap tidak ada orang lain yang melakukannya. Marx menghabiskan waktu bertahun-tahun belajar di perpustakaan British Museum di London, di mana dia menulis secara luas tentang sejarah, filsafat, ekonomi, dan ilmu politik. Karena wawasannya tentang hubungan antara kelas-kelas sosial, Marx secara umum diakui sebagai sosiolog awal yang signifikan. Dia memperkenalkan teori konflik, salah satu saat ini perspektif utama dalam sosiologi. Namun kita akan memeriksa perspektif ini secara rinci. Yang berikutnya, Emil Durkheim dan integrasi sosial. Sampai masa Emil Durkheim, sosiologi dipandang sebagai bagian dari sejarah dan ekonomi. Durkheim yang dibesarkan di Prancis ingin mengubah ini dan tujuan profesional utamanya adalah membuat sosiologi diakui sebagai disiplin ekonomi yang terpisah. Dia mencapai tujuan ini pada tahun 1887 ketika University of Bordeaux memberikan pengangkatan akademis pertama di dunia dalam bidang sosiologi. Tujuan kedua Durkheim adalah untuk menunjukkan dunia dalam bidang sosiologi. Mempengaruhi perilaku orang. Untuk mencapai ini, dia melakukan penelitian yang ketat, membandingkan angka bunuh diri di beberapa negara Eropa, menemukan bahwa setiap negara memiliki angka bunuh diri yang berbeda dengan angka ini tetap sama dari tahun ke tahun. Dia juga menemukan bahwa berbeda kelompok dalam satu negara memiliki tingkat bunuh diri dari para perempuan. Durkheim menyimpulkan bahwa bunuh diri bukanlah seperti yang terlihat hanya masalah individu di sana-sini yang memutuskan untuk mengambil nyawa seseorang. Sebaliknya, faktoralisasi mendasari bunuh diri, itulah sebabnya angka kelompok setiap konstan dari tahun ke tahun. Dalam pencariannya untuk faktor-faktor sosial utama dalam bunuh diri, Durkheim mengidentifikasi integrasi sosial. Sejauh mana orang terkait dengan kelompok sosial mereka, dia menemukan bahwa orang yang memiliki ikatan sosial yang lebih lemah lebih mungkin untuk bunuh diri. Katanya menjelaskan mengapa Protestan laki-laki dan yang belum menikah memiliki tingkat bunuh diri yang lebih tinggi. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.